Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Nah guys, kali ini saya akan mengarah terhadap pihak ketiga. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap pihak ketiga? Apakah akan ada keluar kartu karma, atau memang akan ada sesuatu hal yang akan terjadi terhadap pihak ketiga dalam waktu dekat ini? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi pergerakan itu sangat membingungkan. Tidak sanggup untuk mengambil pilihan A dan tidak sanggup untuk mengambil pilihan B. Kenapa saya mengatakan tidak sanggup untuk mengambil satu pilihan? Karena kondisi satu energi yang saya katakan tadi untuk saat ini benar-benar sedang depresi, ketakutan, dan khawatir.
bukan hanya depresi, ketakutan, ataupun khawatir. Seakan-akan kartu yang saya pegang ini berbicara untuk satu energi tersebut merasa gelisah, yang seakan-akan kegelisahan itu membuat pemikiran kacau. 9 pedang yang saya katakan ini, Wak Geng. Bisa saja 9 pedang itu secara tidak langsung sengaja diberikan oleh pihak yang diperjuangkan, yang dimana pihak tersebut hanya mencari suatu tujuan untuk mendapatkan keberuntungan. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran itu berupa fase terburuk, terpuruk, kacau, dan sedang memperbaiki suatu kondisi yang tidak lagi memberikan suatu harapan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut ataupun pihak ketiganya. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap pihak ketiga. Sebelum saya mengarah terhadap pihak ketiga, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apa yang membuat diri kamu masih saja merasa gelisah? Apa yang membuat diri kamu masih saja merasa ketakutan? Apa yang membuat diri kamu masih saja berpikiran overthinking? Saya hanya sekedar ingin bertanya, kalau memang diri kamu merasa gelisah, kenapa diri kamu tidak mau melepaskan hal tersebut? Kalau memang pemikiran kamu masih kacau, kenapa diri kamu tidak mau memberikan suatu ruang agar ruang tersebut berdampak positif terhadap pemikiran kamu? Seharusnya kamu mengambil satu tindakan agar tindakan itu memberikan dampak positif terhadap diri kamu. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Kartu yang saya pegang ini menyuruh dan mengharuskan diri kamu untuk melepaskan rasa ketakutan kamu, yang dimana rasa ketakutan kamu itu sudah mengendalikan diri kamu yang sangat mengerikan. Mau sampai kapan rasa ketakutan kamu itu mengendalikan pemikiran kamu, Wak Geng? Kalau kamu terus-menerus memberikan suatu pemikiran yang sangat ketakutan, kamu yang akan terjebak, kamu yang akan merasa rugi, dan kamu akan menempati suatu kondisi yang dimana kondisi tersebut benar-benar membuat diri kamu terpuruk. Bukan hanya terburuk,
tetapi diri kamu pun akan menerima suatu fase yang dimana fase tersebut fase sangat buruk. Ayo wage, ciptakan perubahan. Saya mengakui kondisi hubungan asmara kamu itu yang menjadi faktor utama sehingga diri kamu menyimpan suatu depresi atau trauma. Tetapi jangan biarkan trauma kamu itu membuat perasaan kamu menyimpan sakit hati. Kendalikan sakit hati kamu itu dengan dampak positif. Ciptakan suasana sakit hati kamu itu menjadi suasana yang penuh dengan ketenangan. Pemikiran kamu saja ketakutan, apalagi kondisi batin kamu. Sepertinya kondisi batin kamu itu perlu perbaikan. Itu yang saya lihat. Apakah perkataan saya ini bisa kamu terima secara logika? Apakah perkataan saya ini cocok kau rasa? Kalau menurut diri kau cocok perkataan saya ini, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya itu bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Nah, kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap pihak ketiga sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini, bisa saja yang ingin disampaikan kondisi pihak ketiga untuk saat ini sedang menerima suatu ancaman. Bukan hanya ancaman, mungkin pihak ketiga untuk saat ini merasa emosional. Emosional mencoba untuk memberikan suatu komunikasi terhadap berbagai pihak yang dimana komunikasi tersebut agar berbagai pihak tidak menyudutkan pihak ketiga di luar dari dugaan dia. Benar-benar sedang kacau ini pihak ketiga. Wahya. Nine of Swords, 9 pedang. Tetapi 9 pedang ini diberikan oleh berbagai energi yang berada di ruang circle dia. Menganggap pihak ketiga seseorang yang memiliki aura negatif, penuh dengan kemanipulatifan, penuh dengan kebusukan. Ini dia wajah. Bisa saja saya pun mengategorikan pihak ketiga ini bukan hanya menerima ancaman, tetapi lagi depresi atau lagi stres. Ini yang saya lihat. Kan tidak mungkin saya mengatakan kondisi pihak ketiga untuk saat ini benar-benar tenang, bahagia, sementara kartu yang saya pegang ini adalah kartu pedang. Pedang belum tentu menggambarkan kondisi positif. Pasti kondisi negatif. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Ten of Wands. Terdiri dari 10 tongkat. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu tongkat dari ke-10 tongkat tersebut, satu tongkat yang saya ambil sepertinya memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut pihak ketiga lagi merasa terbebani pemikiran dia. Merasa seperti bertanggung jawab dari kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan dia, tetapi mengharuskan diri dia untuk menyelesaikannya. Terbebani, ada beban yang luar biasa sedang dia pikul.
beban itulah yang bisa saya kategorikan terhadap pihak ketiga, sehingga pihak ketiga pemikirannya kacau. Saya rasa ada seseorang yang tidak bertanggung jawab terhadap pihak ketiga, yang dimana ketika seseorang ini tidak bertanggung jawab terhadap pihak ketiga, seakan-akan pihak ketiga merasa tidak terima. Mungkin manusia yang pernah kamu prioritaskan meninggalkan manusia ini. Itu yang saya lihat. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Cups. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Queen of Cups. Kartu yang mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, Queen of Cups, seorang ratu atau seorang raja yang memegang satu cawan. Cawan yang dipegang bukan memberikan suatu kebahagiaan, tetapi menimbulkan perasaan yang sensitif dan marah serta emosional. Dalam kategori ketika pihak ketiga mendapatkan orang yang kamu prioritaskan, pihak ketiga berhayal, pihak ketiga mendapatkan keseimbangan. Memang saya mengakui keseimbangan itu dia dapatkan di awal, tetapi semakin ke sini, semakin ke pertengahan, seakan-akan pihak ketiga merasa seperti tertipu. Merasa seperti ditipu dan dimanipulatif. Emosi, marah, sensitif, terbebani, kacau, depresi, stres. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Six of Cups, Six of Swords, 6 pedang, terdiri dari 6 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-6 pedang tersebut, satu pedang yang saya ambil memberikan satu kesimpulan bahwasannya hubungan yang dijalankan oleh pihak ketiga dengan manusia tersebut akan ada yang ditinggalkan dan akan ada yang meninggalkan. Karena hubungan itu hanya memberikan suatu beban dan memberikan suatu permasalahan. Ini Dewa Geng. Ditinggalkan dan meninggalkan dari kondisi penuh dengan kesedihan. Saya tidak mengerti dan saya tidak mengetahui apakah dalam waktu dekat ini pihak ketiga yang akan meninggalkan manusia tersebut karena pihak ketiga merasa tidak tahan dengan sifat dari manusia itu, atau mungkin manusia itu yang akan meninggalkan pihak ketiga karena manusia itu merasa hubungan itu secara tidak langsung sudah memberikan dampak negatif terhadap manusia tersebut. Six of Swords. Kita lihat kartu berikutnya. The Lovers. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Lovers. Di mana kemunculan kartu The Lovers ini, kartu yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Lovers seakan-akan yang akan meninggalkan hubungan itu adalah pihak ketiga. Karena dia merasa hubungan itu tidak lagi
memberikan diri dia keseimbangan, tidak lagi memberikan diri dia kestabilan, justru memberikan diri dia suatu keterpurukan. Pihak ketiga yang akan pergi dari hubungan itu. Itu dia geng. Karena pihak ketiga merasa manusia yang telah dia peroleh dari kondisi menghancurkan pihak lain seakan-akan ingin kembali terhadap orang di masa lalu atau mungkin sedang berkhianat terhadap pihak lain. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Justice. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Justice. Saya tidak mengerti kenapa keluar kartu Justice. Seakan-akan di awal perkataan saya tadi yang sempat saya katakan keluar kartu karma, keluar sendiri. Ini sinyal atau kebetulan? Saya kurang mengerti. Justice kartu terakhir. Seakan-akan ada hukuman, ada ketidakseimbangan, ada yang namanya karma. Saya rasa hukuman terhadap seseorang yang akan mendapatkan suatu kekacauan dan karma dari seseorang yang akan ditinggalkan dan meninggalkan dari kondisi penuh dengan beban dan dari kondisi yang penuh dengan kesedihan ataupun penuh dengan ketidaknyamanan. Keluar kartu Justice. Karma negatif akan diterima dari hubungan perselingkuhan tersebut dalam waktu dekat ini. Oke Wak Geng, sebelum saya menutup perkataan saya, sekali lagi saya mengatakan saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti agar sugesti saya itu mengarah terhadap pemikiran kamu, agar pemikiran kamu mengarah terhadap perkataan saya sehingga perkataan saya itu bersifat suatu acuan ataupun keputusan. Semua kembali terhadap bagaimana pola pemikiran kamu untuk menyikapi perkataan saya. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.